Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang terhormat Bapak Papai Supriyatna SSMPD selaku narasumber, yang kami hormati Bapak Ahmad Musyadat SPDI MSI selaku Kasih Dikmat Kemenak Bantul, yang kami hormati Ibu Dr. Anda Hajah Ning Yuni Soleh Astuti MA selaku Pengawas MTS Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul, yang kami hormati Ibu Mafrudah SAG MPDI selaku Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 6 Bantul, yang kami hormati Bapak Nasifun Amin SPD selaku Kepala Usaha Madrasah Sanawiyah Negeri 6 Bantul, yang kami hormati Bapak Ibu Waka dan staf Madrasah Sanawiyah Negeri 6 Bantul beserta Bapak Ibu Guru MTS Negeri 6 Bantul yang kami hormati pula. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, rahmat dan hidayahnya, sehingga dalam keadaan darurat COVID-19 seperti saat ini kita masih bisa diberikan kesempatan dan kesehatan untuk melakukan aktivitas dan kegiatan seperti halnya pada kesempatan hari ini, kegiatan sosialisasi membangun budaya digital untuk guru MTS Negeri 6 Bantul. Yang kedua, sholawat serta salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan Muhammad nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf untuk mengefektifkan waktu pada acara kali ini tidak diadakan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga pengucapan 5 nilai budaya Kementerian Agama Republik Indonesia serta 6 plus Proyu Masanabah. Namun demikian, mudah-mudahan semangatnya masih ada pada diri Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, marilah acara pada kesempatan siang ini kita buka dengan kitab Al-Fatihah. Liridhoillah wa li syafaati Rasulillahi Al-Fatihah. Terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan dengan bacaan surat Al-Fatihah tadi acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar dan selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan pertama oleh beliau Ibu Kepala Madrasah Ibu Mafrudah SAG MPDI. Kepada beliau kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Siti Nurul Hayati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, apakah suara saya bisa ditangkap dengan jelas? Jelas Bu. Bisa Ibu. Baik, terima kasih. Mohon maaf, ini gambarnya mungkin yang tidak terlalu jelas, gelap-gelapan. Bukan karena apa? Baru ketemu penyebabnya. Tadi saya sudah berusaha live, masuk lagi tetap sama. Ternyata karena ini dipakai dari pagi, kemudian video juga sempat off. Ketika dinyalakan lagi hasilnya seperti ini. Ternyata harus dulu laptopnya, bukan hanya live zoom-nya. Coba nanti kalau saya sudah selesai mohon izin untuk off, nanti saya masuk lagi Makaten sehingga nanti bisa terlihat dengan jelas. Saya malu ini sama Pak Papai aja segar bugar luar biasa, kuning juga, Bapak Ibu guru yang lain juga. Gambar saya seperti di dalam gua ini. Mohon maaf Bapak Ibu.
Ini Pak Kasih sudah hadir belum ya? Saya belum melihat. Coba saya cek dulu di ruang 2, sepertinya belum kelihatan. Baik, Pak Ibu, tidak mengapa. Kita mulai terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Walaupun kita dipertemukan dalam ruang yang berbeda, alhamdulillah saya lihat Bapak Ibu semua dari sini nampak bahagia dan sehat. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan taufik hidayah kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang kali ini di tengah kesibukan Bapak Ibu yang sangat luar biasa, kami masih berkesempatan untuk saling bersilaturahmi dalam ruang Zoom meeting. Nanti kita akan bersama-sama untuk talabul ilmi bersama dengan pakar kita Pak Papai. Mudah-mudahan acara ini nanti bisa berjalan dengan lancar, membawa manfaat bagi kemajuan madrasah tercinta, dan yang senantiasa kita harapkan bersama mendapat ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya senantiasa mengharap syafaatnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama kami haturkan terima kasih dan selamat datang kepada beliau Bapak Papai Supriyatna SSMPD yang sama-sama kita hormati, Bapak Kasubag TU GTA Madrasah yang selalu bersemangat untuk mengawal madrasah menjadi madrasah mandiri prestasi, madrasah hebat bermartabat berkelas dunia. Terima kasih, selamat datang Pak Papai. Juga terima kasih, selamat datang kami haturkan kepada Bapak Kasih, alhamdulillah sudah hadir ini. Bapak Kasih Dikmat Kemenak Bantul, Bapak Ahmad Musyaddad SPD, SPDI, MSI. Terima kasih atas kehadirannya. Juga terima kasih atas kehadiran ibunda kita yang sama-sama kita cintai, sama-sama kita hormati, MA pengawas madrasah di MTS Negeri 6 Bantul. Terima kasih atas kehadiran dan kebersamaan-Nya. Juga Bapak KT kita, Bapak Nasihun Amin yang sudah hadir juga Bapak Ibu Waka dan staf yang kami hormati, terima kasih sudah hadir semuanya, dan Bapak Ibu guru pegawai MTS Negeri 6 Bantul yang berbahagia, rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersama-sama hadir di majelis Zoom siang kali ini. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, yang kedua kami mohonkan nanti kepada Bapak Kasih Dikmat, juga Bapak narasumber kita Pak Papai, juga nanti Bunda pengawas kita Bunda Ening, Pak Kasih sama Bunda Ening untuk selalu memberi semangatnya, spiritnya kepada kita semua, memberikan sambutannya, dan nanti pada saatnya Bapak narasumber kita Pak Papai Supriyatna yang insya Allah ini adalah pertemuan kedua kita, walaupun yang pertama tidak artinya waktunya sangat terbatas sekali karena pada saat itu harinya hari Jumat, dan kita memang sudah di last minute sudah di menit-menit terakhir harus Jumatan dan seterusnya, sehingga nanti hari ini walaupun hanya lewat Zoom barangkali kita bisa menyambung kembali pertemuan pertama yang telah lalu, dan akan lebih intens lagi pertemuan kita kali.
Yang berikutnya, Bapak Ibu yang kami hormati, acara ini kita usung dengan tema membangun budaya digital untuk guru MTS Negeri 6 Bantul, sebagaimana yang sudah diamanatkan kepada kita semua bahwa MTS Negeri 6 Bantul dijadikan sebagai piloting project sebagai madrasah digital dengan kemampuan segala kemampuan yang kita punyai, seminimal dan semaksimal yang kita punyai, kita bertekad bersama bertekad bersama, berazam bersama, kita bisa bersama-sama mengawal apa yang sudah diamanatkan tadi, sehingga MTS Negeri 6 Bantul betul-betul menjadi madrasah digital yang nanti mudah-mudahan sangat bermanfaat baik bagi madrasah kita secara internal maupun mudah-mudahan bisa menginspirasi bagi madrasah-madrasah yang lain, sehingga kita bisa bersama-sama mewujudkan madrasah yang mandiri, madrasah yang berprestasi, madrasah yang hebat, madrasah yang bermartabat dan berkelas dunia. Bapak Ibu yang kami hormati, adalah suatu tuntutan bahwa sudah di eranya, sudah di zamannya, bahwa mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mengikuti bahwa madrasah digital adalah merupakan pilihan yang dipandang paling efektif, apalagi kita sekarang di tengah-tengah pandemi COVID yang seperti sekarang ini. Kita betul-betul dibelajarkan bagaimana kita bisa menguasai dan bisa mampu mengikuti perkembangan zaman yang sangat luar biasa di era digital yang seperti sekarang ini. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kita memang harus bisa mengikuti, dan barangkali ketika kita sudah bersama-sama mengazamkan, meniatkan madrasah digital, ini juga sangat-sangat sesuai dengan apa yang dulu pernah dipesankan, bahwa ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena anak-anak kita sekarang adalah anak-anak yang lahir di zaman digital. Jadi mau tidak mau kita harus bersama-sama menyesuaikan. Jadi Bapak Ibu, tidak ada kata terlambat, tidak ada kata saya sudah tua, tidak ada kata saya sudah lemot, tidak ada kata saya sudah tidak mampu dan sebagainya, karena yang namanya ilmu insya Allah dengan semangat, dengan motivasi dari diri kita masing-masing, insya Allah akan bisa dipelajari dan kita saling membantu, bersama kita bisa, sehingga kita betul-betul bisa mewujudkan madrasah digital. Apalagi pada kesempatan siang kali ini kita dimotivasi oleh baik Bapak Kasih Dikmat, Ibu Pengawas, terlebih Bapak narasumber kita, Pak Papai. Mudah-mudahan nanti dengan suntikan motivasi dari beliau-beliau, maka semangat dan motivasi kita akan semakin bergelora, akan semakin membara, sehingga madrasah kita betul-betul menjadi madrasah yang sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat kita. Oleh karena itu, sekali lagi Bapak Ibu yang kami hormati, adalah kita niatkan pada siang kali ini untuk thalabul ilmi, menjadikan madrasah digital, dan jangan pernah ada kata-kata aku ngene iki wae, aku raiso dan seterusnya. Kita belajar bersama, insya Allah kita bisa, apalagi di tengah-tengah kita, alhamdulillah banyak teman-teman kita yang saling sempuyung, yang saling memang betul-betul roh kerjasama, komunikasi, kolaborasi, koordinasi yang sangat luar biasa, sehingga barangkali ini menjadi salah satu spirit dan motivasi kita bersama yang menjadikan kita semangat untuk bersama kita bisa. Bapak Ibu yang kami hormati, nanti kami mohonkan pada saatnya Pak Papai untuk memberi pencerahannya kepada kita, bagaimana budaya digital di madrasah harus betul-betul dikembangkan, harus betul-betul digelorakan, harus betul-betul dikawal dan dilaksanakan. Bapak Ibu yang kami hormati, barangkali demikian yang dapat kami sampaikan. Nanti kalau ada hal yang perlu kita diskusikan, monggo kita diskusikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat Bapak Ibu semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas sambutan dari Ibu Kepala Madrasah, Ibu Mafrudah SAG MPDI. Sambutan yang kedua dari beliau, Ibu Dr. Anda Hajah Ning Yuni Soleh Astuti MA, selaku Pengawas MTS Negeri 6 Bantul. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Papai Yatna SS MPD selaku Kasubag GU BPK. Yang kami hormati Bapak Kasih Hikmah, Bapak Musadat, dan yang kami hormati Ibu Kamat kita yang luar biasa, Rumah Kuda, dan juga Mas Amin ini sebagai KPU MTS 6 Bantul, dan tak lupa pula Bapak Ibu guru yang luar biasa ini, Pak Papai, yang selalu setia mendampingi anak-anak dalam kondisi yang semakin meresahkan umat ya, baik di dunia maupun di Indonesia. Dan alhamdulillah, mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana dalam suasana terbaik dan mengembirakan pada hari ini beri kesempatan walaupun di dalam ruangan yang berbeda, tidak secara tatap muka namun kita secara virtual. Tak lupa salawat dan salam tetaplah pada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah nanti kita akan nantikan syafaatnya di demikian. Bapak Papai, Bapak Ibu Guru dan Ibu Kepala Madrasah yang dirahmati Allah, alhamdulillah saya merasa berbangga hati dan ucapan terima kasih karena saya diberi kesempatan untuk mengikuti acara virtual ini dalam rangka membangun atau mendukung pelaksanaan KBM ya di sini dalam mendukung membangun budaya digital yang dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan KBM tentu saja. Pak Papai, alhamdulillah Pak, ini ketika saya mendampingi MTS 6 Bantul dipegang oleh Bu Mafrudah, ini memang nampak luar biasa perkembangan ke depannya, dan perlu saya informasikan bahwa ada beberapa penghargaan berikut itu banyak anak-anak yang sudah meraih kemarin penghargaan internasional dalam bidang penulisan, kemudian riset, kemudian robotik. Ini saya apresiasi juga. Udah ini nanti mestinya mau berangkat ke Surabaya dalam rangka menerima Nation Award Foundation, jadi Indonesia Best Choice Award tahun 2021. Namun karena kondisi yang kurang ini diurungkan. Ini pun berikan sebuah apresiasi ini karena Bu Mafrudah ini merupakan salah satu atau seseorang sebagai spirit inovasi dan kreativitas dan sebagai tokoh yang diidolakan di dunia pendidikan, dan ini tentu saja seorang pendidikan nasional ya Bapak ya. Nah untuk itu ini kami selaku pengawas pembina di sini, ini yang saya berikan apresiasi khususnya Bu Mafrudah sebagai kepala di sini, dan juga didukung oleh Bapak Ibu guru yang dan intinya punya perjuangan atau jiwa yang hiroh. Nah, untuk itu Bapak dalam kondisi seperti ini, mumpung ketemu Bapak di sini, nanti mohon bimbingan karena tepat ya ketika Bapak Papai ini kita hadirkan di sini. Pak Papai dan Bapak Ibu guru, tentu saja saya pernah memberikan sedikit motivasi pada madrasah ini bagaimana nanti dalam kondisi seperti ini atau zaman yang sudah secara digital ini,
ada 3 perubahan yang 3 dimensi utama Pak Papai. Nanti mungkin Bapak sebagai penguat dan ilmu yang terbaru ini nanti bisa kita serap semuanya. Jadi kita melihat fakta ya Bapak Ibu, tampaknya jarak jauh internet kan semuanya saat ini memang sudah faktanya demikian. Khususnya yang merambah di dunia pendidikan yang luar biasa ini perkembangannya memang tidak bisa terbendung begitu. Lalu adanya dengan big data atau data besar yang selama ini kan hanya cukup di HP, kemudian ada di laptop, tentunya nanti ada perubahan besar yang harus kita simpan yang lebih besar lagi, yaitu dengan adanya cloud atau dengan drive atau Google Drive dan lain sebagainya. Untuk itu, dari itu maka ini Bapak, yang paling penting ini Pak Papai, adanya madrasah atau semua madrasah itu dituntut bagaimana harus membuat sebuah kecerdasan buatan. Ini saya dapatkan ketika saya dari KSKK, ya, dari KSKK yang kemudian saya harus memberikan pembinaan kepada minimal kepada pembinaan atau madrasah binaan saya. Nah ini salah satu adalah di MTS Negeri Lampung itu. Untuk itu nanti Bapak Pai mohon bagaimana nanti agar di MTS 6 Bantul ini akan menjadi madrasah yang kokoh dalam menguasai digital dan tidak hanya alat-alatnya saja yang modern, itu kan memang sudah tuntutan kita. Namun budaya membangun atau membangun digital atau budaya digital ini memang benar-benar dipunyai atau menjadi rohnya dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana guru mampu untuk melaksanakan kegiatan dan mendukung, kemudian bagaimana anak melaksanakan dengan tepat, kemudian dengan piawai, lalu guru pun juga harus mampu membuat kondisi bagaimana agar siswa pun mampu untuk melaksanakan belajar tersebut. Jadi nanti bagaimana ketika kecerdasan buatan ini bisa dikuasai atau dipunyai oleh anak-anak kita. Dalam rangka di sini bagaimana budaya digital memang benar-benar sudah dilakukan di MTS 6. Jadi demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya memberikan apresiasi yang luar biasa khusus bagi Ibu Kamat yang sudah memberikan piloting ataupun sebagai seorang figur inovasi dalam mengembangkan madrasah di MTS 6 ini. Sekali lagi saya mohon maaf, khairul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampun Bu, mohon maaf. Terima kasih atas sambutannya. Untuk acara selanjutnya sambutan dari beliau Bapak Ahmad Musyadat SPDI MPDI selaku Kasih-Dikmat Kantor Kemenak Kabupaten Bantul. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak narasumber
kegiatan pada siang hari ini Bapak Pak Supriyatna SSMPI selaku Kasubag DU GTK Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang kami hormati Ibu Pengawas Madrasah Ibu Haja Ning Suti Kemang. Kami hormati Ibu Kepala Madrasah mungkin semoga Allah selalu Suara Pak Kasih menghilang ini. Habisan sinyal kayaknya Bu. Iya. Sinyalnya habis. Sinyalnya habis. Seperti ya Bu. Iya, soalnya ini di negeri atas awan ini Pak Bapak. Kasih kita itu. Mohon maaf sinyal. Semoga ada Amin. apa yang mati serta yang pertama yang kurang dengan surat agama 1 kita mohon budayakan dan ini buku alamat zaman soskan ini saya hanya saja Bapak Ibu kasus belas dibanting di kan kemarin itu bantu di Jakarta biasa karena itu monggo sama hal dayakan 5 daya 5 MB itu semoga dimudi sama kegiatan kedua kali Bapak Ibu yang kami memberikan aksi yang tinggi kepada SN lalu berisi dalam bahasa slogannya inovasi tiada henti. Luar biasa ini pada siang hari ini juga ada kegiatan digitalisasi madrasah. Ini kami sangat mengapresiasi. Semoga dengan program-program yang sudah dicanangkan bersama menjadikan madrasah MTSN semakin dicintai dan juga menjadi idaman masyarakat dan umat. Ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selalu berinovasi. Dalam sebuah ayat disebutkan dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bahwasanya tidak akan bisa merubah MTSN 6 Bantul itu kecuali hanya MTSN Bantul sendiri yang merubah nasibnya. Oleh karena itu semangat yang luar biasa yang ada di MTSN 6 Bantul ini luar biasa dalam mengawal semua perubahan-perubahan yang ada di madrasah sehingga menjadikan posisi madrasah memiliki tawar yang
luar biasa. Insya Allah nanti mengalahkan sekolah-sekolah yang ada di sekitarnya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, bahwasanya dimulai dari penemuan mesin uap, kita sekarang ini sudah mencapai era revolusi 4.0 yang mana segala sesuatu memerlukan internet dan teknologi digital. Nah, perkembangan peradaban manusia dengan kebudayaannya akhirnya sampai saat sekarang ini sampai pada depan yang disebut dengan era digital. Siapa yang memimpin transformasi digital di organisasi, apakah CEO atau CTO? Ternyata jawabannya bukan itu. Ternyata menurut survei dari PT Telkom dilakukan kepada seluruh karyawannya, pemimpin transformasi digital di organisasi dan seluruh kehidupan manusia ternyata adalah adanya COVID-19. Dengan adanya COVID-19, kita semuanya dipaksa, mau tidak mau, suka tidak suka, untuk beralih dari yang manual menuju ke yang digital. Bapak Ibu yang kami hormati, di era industri 4.0 dengan dominasi teknologi digital, apalagi dengan adanya pandemi COVID-19 ini, membuat kita semua harus menggunakan teknologi digital. Dengan kegiatan mungkin rapat online, kemudian juga belajar online, belanja online, dan semua yang memungkinkan menggunakan teknologi online, kita lakukan secara memang mungkin awalnya rasa kikuk dan juga aneh. Ada rasa terpaksa dan dipaksa karena tidak ada pilihan. Namun lama-kelamaan jadi bisa dan biasa, akhirnya menjadikan budaya. Tercipta new normal, yaitu budaya digital yang juga online. Kita duduk di rumah, semuanya akan diantar, sudah seperti di surga. Kita mau beli baju, beli makan, beli apapun, sekarang cukup tunggu di rumah, maka barang akan sampai. Nah, kebiasaan menjadi budaya itu juga berhasil menciptakan values dalam kehidupan. Dia adalah digital first mindset, buat kita berpikir untuk mengadopsi solusi digital dalam pelayanan agar lebih cepat, mudah, murah, dan tetap berkualitas. Nah, hal ini tampak dengan munculnya berbagai aplikasi untuk customer seperti di perbankan dan lain sebagainya. Kita mau kirim uang ke seluruh dunia cukup dengan satu genggaman di HP. Kita mau bayar apapun, semuanya sudah tersedia di HP. Ada Gojek, ada Grab, Tokopedia, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, ini sudah saatnya madrasah tidak beralih dari yang manual kepada yang digital. Semua kegiatan pembelajaran dan lain sebagainya, semuanya harus sekarang berbasis digital. Tadi sudah disampaikan di kepala madrasah, dengan potensi kita miliki, insya Allah semuanya bisa kita lakukan, bisa kita capai. Yang penting ada kemauan. Kalau sudah ada kemauan, insya Allah nanti jalan akan dibukakan. Itu strategi nanti akan menyusun. Oleh karena itu, semangat untuk Bapak Ibu semuanya dalam menyongsong era digital di MTS 6 Bantul. Semoga nanti betul-betul apa yang menjadi impian bersama di MTS 6 Bantul ini bisa terwujud, dan nanti madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah 6 Bantul betul-betul menjadi madrasah unggul di Kabupaten Bantul, bahkan di DIY, bahkan nanti menjadi rujukan bagi madrasah-madrasah yang lainnya. Semangat Bapak Ibu semuanya, semoga sukses. Terima kasih. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Ahmad Musyadat SPD selaku Kasih Hikmat Kantor Kementerian Kabupaten Bantul. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sosialisasi membangun budaya digital untuk Madrasah Sanawiyah Negeri Bantul oleh Bapak Papai Supriyatna SSMPD.
Kepada beliau Bapak Papai Supriyatna SS MPD, waktu secukupnya kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Kami hormati di Dikmat Bapak Ahmad Musa Universitas. Yang kami hormati Ibu Pengawas MTSN 6 Guru yang kami hormati Ibu Kepala Madrasah Bu Maftudah, Bapak Waka, Wakil Kurikulum, Sarana dan lain sebagainya, Bapak KTU yang berbahagia, Bapak dan Ibu Guru MTSN 6 Bantul yang berbahagia juga. Bapak dan Ibu sekalian, pertama-tama kami tidak ada kata yang patut kita ucapkan selain ada kata puji dan syukur kita atas Allah Ta'ala. Ini kita masih di sehat walafiat sehingga kita masih bisa kumpul-kumpul, ngobrol, diskusi untuk kemajuan madrasah ke depan. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, serta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan insyaallah pada berikutnya. Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah pertemuan kita yang kedua karena sesungguhnya saya sudah pernah mengunjungi MTSN 6 Bantul dan sudah juga berbicara tentang hal yang sama tentang digital. Jadi mencoba untuk mengingatkan kembali, mencoba untuk kita ayo bareng-bareng kita sama-sama mewujudkan impian kita bersama, mewujudkan madrasah mandiri berprestasi, madrasah hebat bermartabat kelas dunia. Bapak dan Ibu sekalian, mohon izin share screen. Ini saya dikelilingi oleh orang-orang hebat ini, Pak Kasih, ada Ibu Pengawas yang memang betul sangat luar biasa, dan memang saat ini kita tidak punya pilihan lain selain kita harus maju, manfaatkan peralatan-peralatan digital ini. Jangan sampai kita kemudian hanya menjadi user, justru kita harus menjadi produser, biar kita bisa berkreativitas dan bisa memanfaatkan alat-alat itu untuk hal-hal yang bisa lebih bermanfaat. Bapak sekalian, mohon izin saya share screen, Ibu. Ya. Ini kami mohon disediakan waktu kurang lebih 20 menit. Kemudian kita nanti banyak diskusi karena sesungguhnya saya tidak punya apa-apa gitu ya, karena ilmu Bapak dan sekalian jauh lebih besar, lebih banyak daripada saya. Hanya mencoba kita berdiskusi bareng saja dengan materi yang sudah saya susun. Membangun budaya digital untuk guru madrasah, khususnya MTSN 6 Bantul. Digital culture ini menjadi penting Bapak dan Ibu sekalian karena kita tidak fokus kepada barang atau alat atau tools, tapi kita fokus kepada SDM. Jadi budaya itu menjadi penting kita bangun. Namun sebelumnya saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada MTSN 6 Bantul karena sudah banyak prestasi yang sudah ditorehkan. Prestasi kepala madrasah ini yang sempat saya data gitu ya, sebagai kepala madrasah berprestasi dari SMD, kemudian sebagai duta ASS kreatif tingkat internasional, Ibu Maftudah ini yang sangat luar biasa, juga sebagai penulis nasional gerakan sekolah menulis di GMD Indonesia. Kemudian ini terbaru Indonesia Best 2021 ini masa terutama Kementerian Agama ini sangat berapresiasi dan sangat terima kasih, dan pesan kami teruslah berprestasi, kita torehkan prestasi-prestasi agar dunia bisa melihat bahwa di madrasah juga kemudian prestasi siswa juga baik nasional maupun nasional. Kami sebut 11 prestasi
dari tahun 2020 sampai 2021 di tingkat nasional ada 6 prestasi dan di tingkat provinsi 22 prestasi. Kalau di kabupaten jangan disebut ya, sudah merajai lah. 6 Bantul. Kemudian ini kami melihat di YouTube videonya kayak apa sih gitu. Melihat ternyata memang sangat luar biasa di Manam Bantul ini. Videonya sederhana, kemudian pesannya juga sampai gitu dan sesuai dengan fakta yang ada. Jadi Bapak dari Bu Gurunya sudah memanfaatkan peralatan-peralatan digital, aplikasi-aplikasi digital sudah disiapkan oleh kita, e-learning madrasah, kemudian dan inilah media yang digunakan. 1. Daring, yakni e-learning madrasah, rumah belajar pendidikku, atau wisis, tentunya Bapak dan Ibu sekalian sudah nonton video ini ya, jadi saya skip saja. Kemudian kami juga memberikan juga ini tadi sudah yang kita putar prestasi terbaik pembelajaran daring luring di masa pandemi. Kemudian juara 1 pelayanan inovasi pembelajaran di masa pandemi COVID-19 di Kemenak Bantul. Juara 3 publish berita tingkat Kanwil dan Madrasah Aktif Generasi Nasional oleh JMB Indonesia. Ini sesungguhnya raihan penghargaan ini banyak pihak yang berjasa, tentunya atas bimbingan dari Kasih Hikmat Bantul, kemudian dari pengawas, ibu pengawas juga saya yakin memberikan bimbingan-bimbingan kepada Bapak dan Ibu Guru di MTS 6 Bantul. Oleh karena itu sekali lagi kami berikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan kami ucapkan terima kasih atas semua perjuangan Bapak dan kalian di MTS Bantul. Bapak dan Ibu sekalian mencoba untuk mengikuti video yang pernah kami putarkan ketika di MTS 6 Bantul. Bagi yang belum melihat silakan dinikmati, dilihat itu video dan kita diskusikan bareng-bareng apa yang kita bisa simpulkan dari video ini tentang digitalisasi pendidikan. Bapak dan Ibu sekalian, apa yang bisa kita simpulkan? Yang pertama tentu saja budaya digital di video tadi sudah terbangun, mulai dari gurunya, kemudian siswanya sudah sangat terbiasa menggunakan alat-alat digital dan memanfaatkan alat digital itu untuk pembelajaran.
Yang kedua, tentu saja dilengkapi dengan fasilitas sarana prasarana yang baik gitu ya. Mulai dari panel surya, kemudian dari yang touchscreen besar gitu, kemudian dari tablet yang sudah dimiliki oleh seluruh siswa, dan juga sudah smart class. Jadi kelasnya sudah bisa dimatikan cahayanya lewat digital dengan satu sentuhan di layar gitu. Bapak dan kalian, oleh karena itu kita menginginkan membangun smart madrasah yang kemudian kita dukung dari yang pertama tentu saja smart infrastruktur yang terintegrasi, yang baik, lengkap, dan efektif efisien. Kemudian yang kedua tentu saja kita harus ada smart system. Nah, smart system ini harus kita buat satu persatu dan saling terintegrasi. Nah, yang ketiga tentu saja antara smart infrastruktur dan madrasah smart system mendukung madrasah aktivitas. Aktivitas madrasah itu harus sudah didukung oleh dua hal yang tadi ini, smart infrastruktur dan madrasah smart system. Apa yang kita maksud dengan smart infrastruktur? Tentu saja pertama pemenuhan sarana prasarana digital. Nah, ini menjadi kewajiban dari kepala madrasah maka sarprasnya. Jadi memikirkan bagaimana membangun apa dulu, pemenuhan apa dulu gitu ya, dan menghitung budget kira-kira yang bisa dipenuhi yang mana dulu gitu. Dan tidak harus mahal, yang penting fungsinya. Jadi pengalaman kami ketika di luar negeri ke beberapa negara maju itu, jadi yang mereka bukan kepada bagusnya peralatan, tapi lebih kepada fungsinya itu. Ketika sudah bisa berfungsi sesuai yang diinginkan, maka bisa dipenuhi alat-alat itu. Nah, yang kedua, cloud server untuk RKM ini sudah disiapkan oleh Kementerian Agama Pusat, dalam hal ini Dirjen Pendis. Jadi RKM ini adalah e-planning dan e-budgeting. Kemudian cloud server untuk e-learning madrasah, tentu saja ini harus disiapkan oleh madrasah karena di pusat tidak mampu server untuk e-learning karena saking besarnya gitu. Dan betul kata Pak Ibu Pengawas, maka ke depan itu kita perlu ada pengembangan supaya ini semuanya terbangun menjadi sebuah ekosistem. Jadi nanti kita bangun satu persatu dan itu saling terintegrasi. Yang selanjutnya cloud server bisnis cloud server bisnis intelijen madrasah juga harus terbangun. Nah, ini kami membangun kerjasama dengan Google sehingga nanti semua guru akan diberikan storage unlimited untuk menyimpan bahan ajar, kemudian nanti juga portofolio siswa juga bisa disimpan di sana sehingga bisa mengurangi budget untuk pengadaan cloud server. Kemudian yang selanjutnya pemenuhan jaringan listrik, ini mau nggak mau harus dipenuhi oleh gas. Nanti ketika digital ini nyala gitu ya, hidup, kemudian tidak kuat listriknya. Dan yang terakhir tentu saja ini menjadi urgen di saat sekarang ini era industri 4.0, pemenuhan jaringan internet. Mau nggak mau semua kita sudah harus terkoneksi dengan internet. Tentu saja Bapak dan Ibu sekalian di madrasah perlu memikirkan bagaimana internet yang smart, internet yang baik gitu ya, tidak sampai kuat. Bapak dan Ibu sekalian, membangun smart system dimulai dengan smart management, kemudian data centernya, administrasinya, jadi nanti e-office itu sudah ada, kemudian nanti PPSP pun yang layanan offline PPSP juga yang online PPSP juga perlu disiapkan. Oleh karena itu perlu ada helpdesk system ya, harus ada yang melayani masyarakat dimanapun dan kapanpun dengan adanya layanan online ini. Kemudian yang selanjutnya monitoring dan evaluasi sistem, ini tentu saja nanti Ibu Pengawas sangat berperan di sini. Dan yang terakhir adalah perpustakaan dan laboratorium digital. Ini ke depan akan kita pikirkan dan kita akan bangun perpustakaan dan laboratorium digital. Bapak-Ibu sekalian, kami akan percepat dan kami ingin nanti kita diskusi banyak tentang membangun budaya digital. Kemudian aktivitas madrasah apa saja sih? Nah, ini ada penelitian. Nah, ini nanti di Direktorat GPK Madrasah kita mengadakan pelatihan untuk menulis. Jadi Bapak dan Ibu sekalian
dengan pelatihan menulis ini bisa untuk penaikan pangkat. Jadi nanti sangat bermanfaat untuk kenaikan pangkat Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian PPDB yang sudah Ibu lakukan ini juga kita di satu sisi senang karena madrasah kita diminati oleh masyarakat, animonya begitu tinggi sehingga kita banyak akhirnya dengan terpaksa menolak murid gitu ya. Jadi di satu sisi kita sedih gitu karena tidak bisa menampung siswa yang ingin belajar agama Islam. Kita dengan keterbatasan tempat. Karena itu nanti mudah-mudahan dengan digitalisasi madrasah kita bisa memenuhi keinginan animo masyarakat untuk belajar di madrasah. Kemudian kegiatan belajar harus sudah digital, pelatihan dan workshop juga sudah kita sedang siapkan dengan adanya bantuan dari dana Bank Dunia, World Bank. Insya Allah semua guru dan semua tenaga kependidikan tidak hanya pengawas tetapi juga pustaka, kemudian laboran dan juga KTU nanti kita akan melatih melalui dana World Bank di Direktorat Jenderal Madrasah. Selanjutnya ini kami tidak akan berpanjang lebar untuk membicarakan ini karena 4 kompetensi dasar ini kami sangat yakin dan percaya Bapak dan Ibu sekalian sudah memilikinya, kompetensi pedagogi, kepribadian, sosial dan profesional. Yang kami tekankan adalah ada di sini di pedagogical knowledge. Jadi pengetahuan pedagogik, kemudian pengetahuan konten ini harus Bapak dan Ibu sekalian gabungkan dengan pengetahuan teknologi, technological knowledge. Jadi kalau disingkat menjadi technological pedagogical content knowledge, TPEC gitu ya. Nah, gunanya untuk apa? Gunanya nanti Bapak dan Ibu sekalian dengan penguasaan pedagogik dan konten, Bapak dan Ibu sekalian bisa memanfaatkan pengetahuan sedikit saja tentang teknologi, kemudian bisa membantu Bapak dan Ibu sekalian dalam pembelajaran, terutama di saat-saat pandemi seperti ini yang mewajibkan kita belajar secara virtual. Bapak sekalian, technological knowledge ini ada 3, web-based learning, kemudian learning management system (LMS-nya), dan learning media. Jadi jika Bapak dan Ibu sekalian bisa memiliki pengetahuan tentang website, kemudian blog, sosial media, sosmed, itu sesungguhnya bisa digunakan untuk membantu Bapak dan Ibu sekalian dalam pembelajaran. Juga di LMS ada Edmodo, ada Google Classroom, dan alhamdulillah kita di madrasah punya LMS sendiri, e-learning madrasah. Dan insya Allah ke depan di Direktorat BSK Madrasah akan terus mengembangkan. Kami di Direktorat GTK akan selalu mendampingi Bapak dan Ibu sekalian untuk pembelajaran melalui LMS ini. Nah, titik tekan yang kami ingin tekankan adalah ada di learning media. Jadi sesungguhnya banyak sekali learning media Pak Ibu sekalian dalam pembelajaran. Ada Squishy, Socrates yang di dalam video tadi sudah digunakan oleh Bapak dan Ibu. Ini sangat senang sekali. Kemudian ada Adobe Flash, ada Autoplay, Google Site, ada Office 365. Kemudian ada aplikasi pembelajaran, ada Android Studio, Android Hybrid Mobile, Wi-Fi dan lain sebagainya. Nah, untuk belajar ini Bapak dan Ibu sekalian tidak membutuhkan waktu yang lama dan tidak susah gitu ya. Karena saat ini tinggal koneksi dengan internet, kemudian membuka web browsernya dan diketik tutorial cara menggunakan Android Studio misalnya untuk pembelajaran. Sehingga nanti Bapak dan Ibu sekalian dengan mapel yang Bapak Ibu sekalian ampuh, ini bisa menggunakan, memanfaatkan, mengoptimalkan aplikasi-aplikasi free yang tidak berbayar di internet untuk menunjang pembelajaran Bapak sekalian. Ini ada salah satu contoh kreativitas yang dibuat oleh guru Mandua Mojokerto menggunakan aplikasi Android Studio untuk pembelajaran bahasa Jepang. Jadi mereka untuk meminimalisir kuota, jadi dengan adanya aplikasi Android Studio hanya sekali saja mendownload, seterusnya mereka tidak memerlukan lagi kuota, tidak memerlukan lagi jaringan internet. Jadi nanti ketika sudah dibuat dalam sebuah aplikasi, kemudian di download oleh siswa aplikasinya, gitu ya. Kemudian nanti setiap saat mereka bisa menggunakan pelajari pembelajaran ini dimanapun dan kapanpun. Gitu.
kami skip saja. Ini salah satu contoh aplikasinya. Dan sesungguhnya Bapak dan Ibu sekalian bisa menggunakan aplikasi ini dan Bapak Ibu sekalian bisa mempelajarinya dalam waktu sehari saja. Kenapa? Karena ada video tutorial untuk menggunakan aplikasi ini. Ini bahasa Indonesia, kalau yang sebelahnya adalah bahasa Inggris. Kalau yang bahasa Inggris dengan Android Hybrid Mobile, cara penggunaannya, cara penghafalannya dan sebagainya ada seperti itu. Bapak dan Ibu sekalian, yang kami ingin katakan adalah sesungguhnya budaya digital itu intinya bukan kepada alat tapi lebih kepada SDM. Jadi investasi kita lebih kepada SDM. Sebagus apapun alat yang dimiliki, ketika SDM-nya tidak mampu menggunakannya atau tidak terbiasa dengan menggunakannya, maka menjadi kurang optimal. Bapak sekalian, Bapak Ibu guru di MTS 6 menjadi ujung tombak dalam mewujudkan budaya digital di MTS 6. Nah, kemudian apa sih yang akan dilakukan oleh dalam Direktur Ketika Madrasah? Yang pertama, tentu pasti walinya membuat gerakan guru mengajar di kelas digital. Kelas digital ini sesungguhnya ada banyak pengertiannya. Salah satunya pengertiannya dengan mengajar di full online, virtual. Jadi kelas digital virtual ini ya yang Bapak Ibu guru sudah lakukan ini sudah termasuk mengajar di kelas digital. Menggunakan Ilmu Madrasah, menggunakan Google Classroom, menggunakan Edmodo, itu sesungguhnya Bapak dan sekalian sudah mengajar di kelas digital. Nah, yang kedua, kami ingin menekankan juga ke kelas digital offline-nya. Jadi di yang offline ini tatanan kelas digital. Nah, kemampuan yang sudah kami ungkapkan ketika kami hadir di MTS 6, kemampuan koneksi kabel tanpa kabel, kemudian video konferen, kemudian pembelajaran interaktif yang menyenangkan dengan layar sentuh. Bapak Ibu sekalian, ini kami sudah ungkapkan ya, mengoptimalkan peralatan yang dimiliki oleh guru, mulai dari laptop, iPad, tablet, bahkan HP-nya, ke peralatan yang ada di kelas, mulai dari TV sampai LCD proyektor tanpa kabel. Dan ini Bapak Ibu sekalian sudah terbiasa, sudah bisa ya. Ketika kami datang ke sana, alhamdulillah semua guru sudah mencoba. Kemudian yang kedua, ini video conference. Nah, video conference ini ada 3 yang kami inginkan, yang kita dapatkan kelebihannya. Yang pertama, seorang guru bisa mengajar meskipun di luar kelas atau bahkan di luar Jogja gitu ya. Nah, misalnya ibu sudah diperintahkan untuk pelatihan di Jakarta atau di Surabaya gitu ya. Nah, bapak sekalian masih tetap bisa mengajar. Lalu bahkan Bapak dan Ibu guru sekalian bisa mengajar di provinsi yang berbeda, di Aceh misalnya, atau bisa juga mengajar di luar negeri. Nah, yang paling penting yang kami ingin tekankan adalah yang ketiga ini, Pak, yang kolaborasi kelas. Nah, di madrasah Bapak sekalian ada kelas tahfidz misalnya ya, kemudian ada kelas digital, ada kelas. Ini bisa melakukan kolaborasi kelas tahfidz dengan madrasah yang lain, misalnya dengan Kebuireng, kemudian dengan Mesir dan lain sebagainya. Nanti dengan kelas kolaborasi ini kita juga bisa melakukan kolaborasi riset bersama dengan Singapura, gitu, meneliti getah bajaka untuk pengobatan kanker. Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya dengan alat yang sudah dimiliki, bisa video conference, bisa melakukan video kelas kolaborasi, dan kita bisa menyatakan kita sudah berkelas dunia, karena interaksi kita sudah tidak lagi dengan lokal tetapi dengan dunia, dengan global. Ini pembelajaran interaktif dengan touchscreen. Bapak Ibu sekalian mungkin sudah ada yang tahu bahwa layar TV dan layar LCD proyektor yang belum touchscreen itu bisa kita ubah menjadi touchscreen dengan menambahkan alat yang harganya hanya 1-2 juta. Bagi kalian nanti ini menjadi tanggung jawab kepala madrasah dan stafnya untuk memikirkan bagaimana caranya di kelas itu sudah didukung oleh peralatan-peralatan yang digital sampai ke layar sentuh.
Bapak Ibu sekalian, ini kami skip saja karena ini sudah Bapak Ibu sekalian sudah tahu juga, ada dongle pengganti kabel atau juga bisa Android Box TV juga sebagai pengganti kabel. Nah, kemarin kami juga sudah diperlihatkan oleh Ibu Kepala Madrasah bahwa kelas digital sudah berjalan di MTS 6. Ini kalau memakai Smart TV dan ini kalau memakai Android TV. Nah ini Pak, jadi timeline yang kami lakukan ini, kami ingin nanti di bulan September kita sudah bisa melakukan pelatihan pembelajaran kolaborasi baik nasional maupun internasional. Nah saat ini insya Allah di bulan Agustus nanti kami akan melakukan kolaborasi dengan bahasa Inggris. Nanti Tony Blair Institute, kami akan jalin kerjasama dengan Tony Blair Institute dan ini full bahasa Inggris, webinar internasional dengan bahasa Inggris, dan mudah-mudahan mohon doanya bisa berjalan dengan lancar dan kita akan menjalin komunikasi yang baik dengan mereka sehingga nanti di bulan September kita sudah bisa melakukan kolaborasi internasional. Tentu saja menjadi tantangannya adalah bahasa. Jadi mau nggak mau juga harus sudah bisa terbiasa dengan bahasa internasional, salah satunya dengan bahasa Inggris. Ini ada satu video dari NTSM 8 Jakarta. Ini juga sudah pernah kami Alhamdulillah sudah memiliki kelas kita. Hari ini kami mengadakan pelatihan Bapak Guru kami sebanyak 12 orang guru di pelatihan tersebut. Insyaallah kedepannya kami juga akan memiliki anak virtual karena anak-anak kami akan memiliki akan mengusung pembelajaran dari jauh masa ini. Apabila tidak ada pelaksanaan pembelajaran di dalam praktik itu akan melaksanakan. Ini adalah salah satu contoh kelas digital dengan Android TV. Kemudian ini adalah contoh kelas digital dengan LCD proyektor yang sama dilakukan di NTSM Bantul. Ini bagi kami. Mereka memberi arti untuk kami terus mengembangkan kemampuan sebagai pendidik. Kami sangat yakin bahwa kami, guru madrasah, memiliki potensi yang luar biasa. Memang tantangan tentu selalu ada. Sebelum pandemi saja banyak kendala yang harus dihadapi. Apalagi sekarang, kami tak boleh menyerah. Inilah tugas kami, terus beradaptasi dengan perubahan zaman. Kami sadar perjuangan ini tidaklah mudah. Banyak hal yang harus diperbaiki bersama, mulai dari cara belajar konvensional hingga menggunakan teknologi digital yang modern. Alhamdulillah, kelas digital sangat membantu kami. Mengajar lebih mudah dan bagi siswa belajar menjadi terasa lebih menyenangkan. Selain itu, kami bisa berbagi informasi dan berkolaborasi dengan sekolah madrasah lain. Juga bisa berkolaborasi dengan guru dari luar negeri. Menulis, mengerjakan begitu, anak-anak juga kalau nggak diperintahkan, silakan ambil kertas, dicatat, begitu juga nggak bereaksi untuk mengerjakan soal. Ini mungkin di kepala anak-anak juga seperti itu, Pak. Perles begitu mungkin, gitu. Kemudian yang kedua, masalah yang kita alami kedepannya, ini apa perlu satu orang sebagai operator dan seterusnya yang gawangi IT-nya? Karena apa?
begitu kami selaku guru ditinggal teman-teman yang membantu mengoperasikan itu, tiba-tiba kita bingung. Seperti kemarin HP saya ya, harusnya harus begini. Kemudian kami mencoba berinteraksi karena anak-anak masih agak diam. Kita mencoba pendekatan ke anak-anak. Saya tidak sebentar ini sudah hang, layar sudah nggak nyambung lagi. Karena di awal saya bingung, kalian ngubung kemana ke piye, begitu saya bingung. Ya, akhirnya kayak macet seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita semuanya belum semuanya ikut untuk mencoba kelas digital ini karena baru yang mengajar kelas 7 saja Bapak. Ini alangkah baiknya kalau Bapak bisa memberi contoh ke kami full tatap muka dari apapun tidak masalah. Kita tahu jalannya seperti itu toh. Jadi kita kayak lesson study itu kita belajar bareng-bareng dengan mengamati guru yang mengajar di kelas digital begitu Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ini Bu moderator mohon izin langsung ya. Jadi monggo Bapak. Ya, terima kasih Bapak. Sebenarnya keluhan yang Bapak ungkapkan ini tidak hanya diungkapkan oleh Bapak saja. Banyak juga madrasah-madrasah yang sudah melakukan kelas digital, terutama yang dalam artian digitalnya offline ya Pak, hybrid. Jadi blended, separuh di kelas, separuh di rumah gitu ya. Lagi-lagi memang betul Pak. Jadi budaya digital ini memang perlu dibangun oleh semua pihak, dari gurunya, kemudian dari siswanya dan seterusnya. Bahkan ada kemarin itu saking gurunya itu senang gitu tatap muka, sudah sekian lama juga tatap muka, di MTSN 1 Kota Malang kemarin itu dengan blended ini kemudian lupa bahwa guru ini masih memiliki siswa yang ada di rumah gitu. Jadi sehingga yang ada di rumah dicuekin dalam tanda petik ya Pak, karena lupa gitu. Sehingga yang lebih dari kelas aja. Itu yang pertama. Yang kedua, juga tentu saja pasti akan ada kendala-kendala teknis. Betul Pak. Kendala teknis ini mulai dari jaringan yang hilang gitu ya. Kemudian peralatan yang kepanasan mungkin, jadi sehingga jaringan koneksinya menjadi bermasalah gitu. Oleh karena itu memang betul Pak, saya kira nanti perlu ada satu orang yang ditunjuk oleh kepala madrasah yang sifatnya tiket melayani. Jadi melayani ketika nanti ada guru yang menemukan kendala teknis. Nah, yang ketiga terkait dengan contoh, kami dalam waktu dekat nanti kalau PPKM ini sudah longgar gitu, kami akan membuat contoh video pelaksanaan kelas digital di Min 3 Tangsel. Jadi video yang tadi Bapak saksikan terakhir itu ada di Min 3 Tangerang Selatan, pimpinannya kepala madrasahnya Bu Jeti. Di sana sudah dipasang juga alat digital kelasnya, dan insya Allah kami akan buatkan salah satu videonya dan salah satu contoh cara mengajar menyenangkan. Jadi kami juga akan melakukan gerakan madrasah menyenangkan. Ini sama seperti Kemendikbud, gerakan sekolah menyenangkan. Sebagai pilot projectnya di Provinsi DKI Jakarta, insya Allah di bulan Agustus kita akan memberikan pelatihan webinar terkait dengan gerakan madrasah menyenangkan. Jadi dengan mengoptimalkan alat yang kita miliki, alat digital yang kita miliki, kemudian menggunakan aplikasi yang sudah dikuasai dan menjadikan pembelajaran itu menyenangkan untuk siswa dan guru agar tidak stres. Saya kira terima kasih Pak masukannya Pak. Insya Allah dalam waktu dekat kalau PPKM ini sudah longgar, kami akan berikan satu video contoh penggunaan kelas digital dengan pembelajaran yang menyenangkan. Insya Allah di Min 3 Tangsel kita akan buat. Mungkin ada lagi Bapak Ibu sekalian? Monggo Bapak Ibu, jika ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, kami persilakan. Ini Bu, mohon izin, kami akan share screen lagi.
kita akan kasih salah satu contoh video yang menyatakan bahwa yang membuktikan dengan LCD proyektor itu sudah bisa kita rubah menjadi touchscreen. Apa hebatnya ketika kita mengajar dengan touchscreen ini, Pak? Ini sudah kami akan ada salah satu video ini contoh LCD proyektor dapat diubah menjadi layar sentuh. Nempel di atas itu Pak yang kecil itu. Ini salah satu siswa yang menggambar vektor. Jadi nanti LCD proyektor sudah dimiliki oleh gantung, nanti tidak bisa kita rubah menjadi touchscreen seperti ini, Pak. Jadi bisa coret-coret, tulis-tulis di sini, dan bisa untuk hafal matematika juga bisa nulis. Sehingga bisa menghemat idol ya, dan kesehatan kita lebih terjamin. Suaranya masuk. Assalamualaikum. Kami tempat saja. Bapak dan Ibu sekalian, nanti ketika sudah bisa dengan internet, ini bisa menggunakan mengoptimalkan internet untuk bahan pembelajaran. Nah, seperti ini Pak. Google Earth nih, bisa pakai Google Earth dan sebagainya. Dan ini touchscreen Pak. Bapak dan Ibu guru sekalian tidak perlu khawatir, karena nanti yang menyediakan peralatan ini disediakan oleh kepala madrasah. Dengan Wakasaprasnya nanti akan memikirkan gimana caranya di kelas itu sudah terpenuhi alat-alat ini. Ini untuk pembelajaran biologi. Ini ada lagi yang bisa kita diskusikan dari yang lain. Dan harga alat itu nggak mahal Pak, 1 sampai 2 juta. Mungkin ini informasi untuk kepala madrasah dan Wakasapras. Kami persilakan untuk ada yang perlu diskusikan lagi. Monggo Bapak Ibu, jika ada yang ingin disampaikan lagi, kami persilakan. Jadi ke depan kita ingin video yang pertama tadi itu bisa terwujud di madrasah. Bapak dari Ibu guru sekalian mengajar dengan layar sentuh, kemudian bisa terkoneksi dengan internet, dengan dunia luar, sehingga nanti pembelajaran kita sudah mengglobal gitu. Gurunya pun bisa kita panggilkan dari profesor luar negeri dan sebagainya gitu. Nah, untuk itu dibutuhkan pembiasaan dari Bapak dan Ibu guru sekalian, dibutuhkan budaya digital dari Bapak dan Ibu sekalian. Nah, pembiasaan ini kita mulai dari hal yang paling mudah. Apa itu? Pemanfaatan alat yang sudah kita miliki, mulai dari HP-nya, minimal dari HP-nya. Kemudian selanjutnya kemudian kita mulai dengan peralatan kelas yang sudah dimiliki, mulai dari LCD proyektornya. Gitu. Nanti kalau sudah ada anggaran yang berlebih, maka kita minta dari kepala madrasah untuk memenuhi peralatan-peralatan yang lebih canggih lagi. Gitu. Tapi untuk saat ini adalah yang paling penting yang kita bangun adalah budaya pembiasaan dari Bapak dan Ibu sekalian.
Kalau tidak ada lagi, sebentar Pak Papai. ya monggo Bu. Iya. Mohon maaf sambil menunggu Bapak Ibu barangkali nanti bisa menyampaikan pengalamannya masing-masing seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Miftahul, karena kita kemarin sudah mempraktekannya di kelas digital, dalam artian kita blended Pak Papai dan juga Pak Kasih dan juga Bu Bunda Pengawas. Sambil menunggu Bapak Ibu nanti barangkali bisa menyampaikan pengalamannya masing-masing, kami ingin menyampaikan bahwa berdasarkan pengalaman kemarin Pak Papai, kami memang mengalami ada sedikit kendala di peralatan Pak Papai. Dalam artian begini, memang idealnya touchscreen, kemudian karena kami kemarin baru pertama, yang penting kita itu bisa bisa mempraktekkan sehingga kita manfaatkan apa yang ada dengan LCD dan HP Bapak Ibu, kemudian kita install dengan tambahan dongle dan kemudian Miracast. Alhamdulillah bisa. Hanya saja begini Pak Papai, ketika kita blended yang separuh, memang kemarin kami setting betul-betul pembelajaran hanya sekali itu, gitu kan. Jadi yang separuh di madrasah, yang separuh di rumah, sehingga hanya sekali itu melaksanakan pembelajaran. Dan kebetulan ketika itu kami juga ditunjuk sebagai satu-satunya madrasah oleh Pak Kasih Dikmat ketika itu Pak Jauhar, satu-satunya madrasah yang diamanai untuk mempraktekkan PTM terbatas begitu. Sehingga pengalaman saya yang mengikuti ketika blended tersebut, saya mencoba mengikuti dari luar, dalam artian saya seolah-olah sebagai siswa yang berada di luar madrasah, kemudian memang mengikuti, tetapi kendala yang kami rasakan sebagai siswa yang mengikuti dari rumah adalah ketika Bapak Ibu guru menjelaskan terkait dengan materi yang ditampilkan di layar. Ketika anak ada di anak bisa melihat anak itu, tapi saya yang keluar dalam hal ini seperti layaknya Zoom meeting begitu, kami hanya bisa menyaksikan Bapak Ibu guru saja berinteraksi dengan anak-anak yang ada di kelas. Tetapi ketika Bapak Ibu guru coba anak-anak perhatikan, ini ada layar begini, silakan anak-anak diskusikan dan sebagainya. Kami tidak tahu apa-apa. Kami yang ada di luar itu tidak tahu itu apa toh yang Bapak Ibu tunjuk di layar itu. Nah, saya kemudian berpikir, oh berarti memang diperlukan tenaga admin. Memang betul tadi disampaikan memang harus ada, dan kami sudah masang sukarelawan ketika itu gantian, ada Pak Rahmat, ada Bu Hesna dan sebagainya begitu, harus di share screen. Nah, yang butuh butuh tenaga dan juga anak juga mengikuti juga ketika bagaimana anak-anak kita juga akan tahu ada anak-anak itu di sana begitu. Kalau ini kan betul tadi yang disampaikan gitu, dilupakan yang ada di luar begitu. Kita komunikasi juga hanya ada yang di dalam kelas begitu. Waktu itu diskusi sama Pak Joko, Pak, apakah harus ada layar satu lagi mungkin di depan yang anak-anak yang di kelas, dan di belakang yang kita Bapak Ibu guru bisa melihat memantau anak-anak yang ada di rumah begitu Pak Papai, sehingga ketika bagaimana nak begitu kan, guru yang ada di kelas juga tahu begitu. Ini yang perlu kami tanyakan sama Pak Papai. Kemudian yang kedua, saya mencoba Pak Papai hand raise, dalam artian kemudian saya buka juga suara. Bapak mohon izin saya bertanya. Gurunya juga tidak dengar Pak Papai. Artinya gurunya asik saja dengan apa yang ada di kelas. Seakan-akan dia ngajar ya seperti tidak ada kelas digital begitu. Saya halo tes Pak siapa waktu itu yang mengajar, mungkin Pak Ihsan atau Pak Taur.
mohon izin, saya mau bertanya, ya Pak Taul, saya mau bertanya Bapak. Diam saja loh, saya jadi begitu kan. Ini hal-hal seperti ini Bapak yang mungkin kita perlu terus belajar bagaimana biar harapan kita bersama betul-betul ini kelas digital. Anak yang di dalam juga mengikuti dengan baik seperti yang kita lihat di video-video itu, yang di luar pun kita bisa mengikuti dengan baik gitu. Jadi ada dua hal Pak Pape, ketika share materi di layar di kelas itu kelihatan dengan jelas. Tapi kami yang di rumah, kami tidak tahu apa-apa toh itu yang dijelaskan di layar, yang suruh diperhatikan apa toh kita tidak tahu. Kemudian yang kedua, ketika ingin berinteraksi, kita yang ada di rumah pun tidak terrespon sama sekali oleh Bapak Ibu Guru. Mungkin hal-hal yang semacam ini yang perlu kita bagaimana sebaiknya ke depannya biar betul-betul yang ada di rumah maupun yang ada di kelas bisa saling terkoneksi, saling terkomunikasikan dengan baik. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Ini memang sedang kita diskusikan terkait dengan permasalahan bagaimana caranya si siswa yang ada di rumah itu bisa juga menikmati pembelajaran yang interaktif dengan guru yang ada di kelas gitu ya, dengan siswa yang ada di kelas juga. Kemarin ada beberapa strategi cara yang dilakukan oleh beberapa madrasah, beberapa guru madrasah. Yang pertama gini Bu, yang pertama mereka menggunakan bahan ajar yang sudah di-share terlebih dahulu. Itu yang pertama. Medianya bisa lewat Ilmu Madrasah, bisa juga lewat aplikasi yang sudah mereka buat tadi yang seperti mobile app, aplikasi tadi itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja ini sangat gantung kepada tradisi budaya. Misalnya gini, si guru memang mau nggak mau kita harus paksa untuk menyediakan waktu untuk siswa yang ada di rumah. Untuk kaitannya dengan siswa yang ada di Zoom gitu ya, di rumah dengan aplikasi Zoom misalnya, itu tentu saja kan ada fitur di Zoom itu yang bisa menampilkan seluruh peserta gitu. Kemudian ada juga fitur yang bisa share screen. Kalau untuk guru sebaiknya memang ketika mereka ingin membuka pertanyaan, mereka harus juga dilatih untuk cara bisa mengetahui mana yang siswa yang raise hand kayak gitu ya, atau bisa juga dibuka semua mic ya, mic-nya dibuka semua sehingga si siswa bisa mengajukan pertanyaan gitu. Tapi yang jelas ini memang perlu ada pembiasaan, kemudian ada aturan main yang sama-sama disepakati oleh guru dan siswa, kapan mereka waktunya untuk bertanya gitu. Jadi diberikan waktu tersendiri untuk bertanya. Karena ketika memotong guru yang sedang menjelaskan mungkin tidak akan terdengar atau mungkin tidak akan pas ya, karena memang tidak bisa terlihat gitu. Jadi betul Bu, ini menjadi PR kita bersama, dan oleh karena itu budaya digital ini sedang kita galakkan. Kemudian memang perlu ada aturan main tatanan baru yang perlu disepakati, dan juga perlu ada contoh video untuk memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran digital ini. Nah, rencananya memang kemarin itu memang kepotong PPKM darurat kemarin, sehingga kami belum sempat membuat video di Min 3 Tangsel. Rencananya memang kami ingin membuat video yang bukan untuk iklan. Kalau yang tadi yang kami tampilkan itu kan iklan ya. Ini loh, di Min 3 Tangsel sudah seperti ini gitu. Tapi kami ingin buat video itu loh, semacam tutorial gitu ya, semi tutorial. Ini si guru mempersiapkan A, B dan seterusnya. Nanti ketika ada pertanyaan dari siswa seperti ini dan seterusnya. Jadi insya Allah Bu, dalam waktu dekat kita akan buatkan videonya, dan kami juga mohon bantuan dari Ibu, Bapak dan Ibu guru juga untuk jangan patah semangat, karena pasti hal baru itu tidak menyenangkan, pasti banyak kesulitan gitu ya. Dan kami sangat paham sekali. Oleh karena itu memang budaya digital itu perlu kita lakukan secara menyenangkan. Dengan cara apa? Ya sudah, kita tidak perlu ngoyo-ngoyo membeli alat yang kita belum mampu.
Misalnya kita punyanya hanya HP yang terkadang juga nge-hang gitu ya, seperti Bapak tadi. Nah, itu perlu kita pahami dulu Pak, peralatan yang kita miliki ini. Oh ternyata ada fitur-fitur A dan seterusnya. Kemudian spesifikasi HP juga perlu dilihat. Oh ternyata memorinya itu cuma sekian. Nah artinya Bapak dan Ibu sekalian harus rajin-rajin membersihkan foto dan video yang ada di dalam HP. Seperti itu Pak. Jadi memang budaya digital itu ya harus kita bangun dan harus kita kenali perangkat digital yang sudah kita miliki dulu. Nah, karena Bapak dan Ibu sekalian sudah punya HP, maka kenali dulu HP-nya. Spesifikasi HP-nya dikenali dulu. Berapa RAM-nya, berapa memorinya dan seterusnya. Gitu. Kemudian kalau sudah mulai lemot, oh berarti saya harus sudah melakukan pembersihan. Kemudian download aplikasi untuk firewall dan sebagainya. Jadi seperti itu Bapak dan sekalian. Saya kira memang ya pelan-pelan dan insya Allah kalau dijalanin pelan-pelan nggak akan jadi nikmat sih, jadi senang kalau nanti sudah menguasai pelan-pelan. Kira itu Bu. Oh ya Ibu Kepala, mempersingkat waktu, saya akan share lagi 2 video, mohon izin. Mohon izin ya Bu. Iya, monggo Bapak. Ini kurang lebih nanti kami menginginkan guru madrasah mengajarnya seperti ini Pak, dengan memanfaatkan HP-nya dan memanfaatkan kelas digital, perangkat kelas digital yang sudah ada di kelas. Ini sudah HP-nya sudah disiapkan gitu, masuk ke dalam kelas, kemudian nge-scan dan sudah bisa dilakukan video conference. Nah, presentasinya idealnya sudah touchscreen Bu. Ini. Jadi nanti touchscreen ini sudah bisa dilihat di siswa dan di baik di rumah maupun di kelas ya. Jadi kurang lebih nanti di kelas di semua madrasah itu sudah seperti itu, mengoptimalkan HP-nya, kemudian mengoptimalkan peralatan yang ada di dalam kelas. Dan Bapak Ibu sekalian, dengan HP yang Bapak Ibu miliki itu sesungguhnya banyak sekali aplikasi yang free tanpa berbayar untuk menunjang pembelajaran materi ajar yang Bapak Ibu miliki gitu, sesuai dengan mapel yang Bapak Ibu ampu. Ini contohnya augmented reality. Augmented reality ini bisa kita gunakan untuk pembelajaran dan materinya banyak sekali. Untuk geografi ya. Ini bisa juga dibuat biologi, matematika dan lain sebagainya. Bahkan Al-Quran tadi bisa juga pakai aplikasi augmented reality. Siapkan gambar yang sudah terintegrasi dengan augmented reality atau kartu AR. Kartu AR dan gambar dari global aplikasi. Setelah kartu AR siap, baru install aplikasi Play Store. Ada banyak aplikasi. Ini contoh pengoptimalan HP Pak, HP-nya sudah rusak tuh, sudah pecah, tapi berfungsi dengan baik masih bisa dipakai. Setelah install aplikasi mulai, fokuskan kamera pada kartu AR. Secara otomatis, gambar akan membentuk 4D layar Iya. Jadi nanti di HP Bapak Ibu sekalian sudah 4D dan ini sudah kan LCD proyektor sudah tanpa kabel. Nah, aplikasi ini jadi nanti pembelajarannya akan sangat menyenangkan gitu. Ya. Saya kira itu mudah-mudahan
kita bisa mewujudkan itu, dan kami informasikan nanti akan kami share ke kepala alat yang bisa mengubah LCD proyektor menjadi touchscreen. Alatnya nggak mahal. Nanti ibu bisa beli 1 atau 2 dulu, jadi biar bisa di mobil. Ya itu, ibu. Ada berapa? Ya. Sudah menuju pukul 14:44 menit. Oke, ciao sampai Bapak Ibu.